balik dari ingat, dia telah ngajak perang dengan Allah. Dia mengajakkan cek Allah. Dia telah mengajak perang kepada aku dan Rasul. Itu Rasulullah SAW. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Baik teman-teman yang hadir pada kesempatan ini, baik online ataupun offline ya. Kita buka surah Al-Baqarah ayat 277. Ya, silakan yang buka Al-Baqarah ayat 277. Dah. Ya. Al-Baqarah 277. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakata. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus shalata wa atuz zakata. Wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Wa atawuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba. Wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. La tadhlimuna wa la tuzlamun. La tadhlimuna wa la tuzlamun. Ya, ini ayat lanjutan yang kemarin, di mana dalam ayat sebelumnya dibahas ya, bahwa orang yang memakan riba tidak lain dan tidak bukan dia seperti orang yang la yaqumuna, tidak mampu berdiri tegak ini di hari kiamat ya. Illa kama yaqumul ladzina yatahabbathu syaitan, bahkan disepertikan seperti orang yang gila.
Jadi orang yang terus memakan riba itu diibaratkan dengan orang yang tidak punya pendirian yang tegak, bahkan disepertikan dengan orang yang gila. Tentu ini sangat mengancam sekali ya. Makanya kata Allah kan dalam ayat sebelumnya, kalau kembali lagi kepada riba padahal sudah pernah bertaubat tapi malah balik lagi, maka baginya adalah neraka jahanam. Jadi waktunya dari Allah di ayat sekarang kita lihat Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakat. Setelah Allah membahas ini, Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah membusukkan riba dan membungakan itu. Ya, Allah menghancurkan riba, justru yang berbunga-bunga yang mekar-mekar itu adalah sedekah. Setelah ayat itu, ya setelah ayat bahasan bahwa riba hancur, sedekah itu makmur, maka Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mendirikan sholat, juga mengerjakan zakat, baginya mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya, tidak punya rasa takut bagi mereka dan tidak punya rasa sedih. Kira-kira kenapa setelah Allah bahas bahwa riba itu hancur sedangkan sedekah itu makmur, Allah tiba-tiba membahas singsahan iman, 1, beramal soleh, 2, mendirikan sholat, 3, menunaikan zakat, 4. Iman rukun Islam umum kan? Iman, amal soleh, ya, amal soleh, saum juga termasuk amal soleh kan? Sholat dan zakat. Tidak akan merasakan kesedihan dan tidak akan merasakan rasa takut. Nah, hubungannya hancur riba makmur sedekah jeung ayatnya. Apa hubungannya riba jeung sholat? Pan buktinya nu sholat agak riba. Ya. Nu zakat kok mau pan anu bangga ya. Urang mah teu naon riba ge dan zakat lagi gede. Ya. Apa hubungannya? Nah, maka kalau boleh kita kaitkan yang disebut dalam tafsir itu disebutnya munasabah. Hubungan antara satu ayat dengan satu ayat yang lain. Munasabah ayat antara riba, sedekah dan Allah membandingkannya dengan orang yang beriman bahagia. Maka di sini 1, ketika orang masih meyakini bahwa riba itu akan memakmurkan dirinya atau menyelamatkan dirinya, maka bisa dikatakan bahwa kriteria keimanannya mulai berkurang. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amilus sholihat, amal soleh dia, maka amal soleh dia ada cacat. Sebab ya ribaan. Yang ketiga, mendirikan sholat, maka sholatnya itu tidak jadi sibuk kepada diri. Kan sholatina sholatah tanha anil fahsya'i wal munkar. Yang terakhir, wa atau zakat fungsinya membersihkan. Maka kumanina zakat anggar ya antara bersih daya ibaratnya. Ini orang yang tidak lepas ya. Beda cerita kalau ada orang yang saya ada mau ngaribadi tapi aya kene hutang, itu beda. Kita malah bereskan kewajiban asalkan berjanji setelah beres mau balik deui, itu beda. Ini mah yang ngajong-ngajong nih pokoknya mah habis, balik lagi terus seperti itu. Maka hubungannya tadi, ya itu yang pertama. Jadi kalau ada orang yang masih terikat dengan riba tapi masih melakukan ada keimanan, amal soleh, sholat, zakat tapi masih berbuat riba, berarti dia keimanannya karena kekurangannya, amal soleh ada cacatnya, sholat tidak jadi sibuk kepada dirinya, dengan zakat tidak jadi bersih hartanya. Jadi bukan bersih kami enggak, tapi tidak bersih sadaya, tetap masih ada kotoran dalam hartanya. Atau pernyataan atau pemahaman yang kedua, tadi mah anu ngasih kajongnya nanti dari baik. Pemahaman kedua, ada orang ya dia masih sulit untuk meninggalkan riba, padahal sudah tahu aturannya, sudah tahu ancamannya, tapi hese ninggalkeun. Tadi mah nu kajongna, di mana hese ninggalkeun? Naon kaitanna jeung aya ieu?
hese ninggalkeun riba berarti keimanannya nggak yakin, nggak kuat. Ya, yang kedua, amal solehnya masih kurang sehingga lepaskeun eta ge meni hese sabab kurang beramal solehnya. Ya, kan kemarin dibahas ya Allah menyuburkan sedekah. Kenapa solusinya dengan sedekah? Sebab kan sedekah itu sudah terbiasa dengan sedekah orang akan terbiasa kekurangan hartanya. Ya. Kan dari sedekah mah boro-boro mengharapkan timbal balik. Itu nu aya ge duitna ngurangan we gitu. Dengan orang bersedekah dia akan terbiasa berkurangnya harta karena memberi gitu. Nah, maka kalau ada orang masih sulit meninggalkan riba, berarti bisa jadi kemungkinan amal solehnya itu ada masih kurang. Amal soleh tentu bukan sedekah saja ya. Kan sedekah mau kan enak. Ya. Insya Allah ya. Amal soleh itu bisa bikin cucumu kan. Atas kapitnya. Ya, jadi amal soleh bisa benar-benar bentuk sedekah. Sedekah itu umum ya. Kan hari mengeluarkan amal soleh itu kan kayak sedekah ya infak. Hari infak bentuknya harus harta ya. Harta teh bisa mobil dan infak. Bisa dahareun dan infak ya. Bicara tenaga ya mengeluarkan seluruh tenaga untuk mengusir sumuk yang mengganggu saya dan infak. Enggak, itu sedekah, maaf ya. Jadi infak berupa harta. Sedekah mah di luar harta. Mata bisa kusiri, bisa kutanaga. Maka cek Rasulullah, bohong lamun aya jelema teh bisa sedekah. Kabeh jelema bisa sedekah. Minimal salam Nabi urang istighfar, tasbih, ya, kecuali tahmid dina sehari-hari eta teh sedekah. Jadi sedekah itu yang di luar harta. Maka kalau ada orang masih sulit meninggalkan riba, kuatkan dia amal solehnya agar semakin siap untuk meninggalkan hal tersebut. Ya. Yang ketiga, orang sulit meninggalkan riba bisa jadi sholatnya belum tegak. Sholatnya masih tahap mengerjakan belum mendirikan. Sholatnya masih tahap menggugurkan kewajiban belum dibarengi dengan keyakinan yang kuat. Dan yang terakhir, kalau masih sulit meninggalkan riba dan sandingkan dengan zakat, maka berarti bisa jadi kesulitannya dia meninggalkan riba tersebut karena patokan dia masih baru di zakat saja, belum lebih dari itu. Karena kan zakat mah kecilnya 2,5%. Ya, saya mah gede zakatnya 2 miliar. Namun 2 miliar ke 2,5% dari detik sih kalau ya. Jadi 2,5% itu angka yang minimal yang sangat kecil sekali. Ya. Menurut pandangan standar lah mungkin ya, standar keislaman itu ada di zakat. Jadi lamun jelema hese zakat lagi hese komo infak komo sedekah. Ya. Jadi kerjakan wae manehna. Jadi orang sulit meninggalkan riba berarti bisa jadi keur ngaluarkeun zakat ge dikir-dikirkan lagi. Aduh 2,5% 10 juta lah nih. Lumayan gitu kudu ngaluarkeun 10 juta tuh. Mikir kan ya. Jadi melihatnya masih nominal. Ya maka wajar dia sulit meninggalkan riba sebab yang dilihatnya nominal, bukan persenan. Alah 10 juta lamun orang ninggalkeun ieu berarti urang taleugitan sakieu nah. Ya. Jadi riba itu ada dua golongannya, ada yang dia meminjamkan, ada yang dia memang meminjam. Ayah meminjam gitu kan beda riba. Ya, kita ada di mana? Ada di yang meminjamkan atau yang meminjamkan. Nah, kayak di bawah. Bagaimana hukumnya yang meminjamkan? Bagaimana hukumnya yang meminjam? Ya, maka kata Allah, kalau kau sudah bisa meyakini bahwa sedekah yang memakmurkanmu oleh Allah dikuatkan, maka perkuat kembali. Benar-benar bisa ninggalkeun eta riba teh imanna, amal solehna, salatna, zakatna itu bisa lepas. Aya jelema teh iman jeung amal soleh halusnya Islam nama bagus luar biasa, tapi tara salat. Beres. Ya. Saya punya kenalan itu, pokoknya bagusnya luar biasa.
kebantuan nama gue siap pokoknya mah. Jadi amanah, jujur. Tapi mana sok gitu ya. Saya mah sok sanajan antara sholat gitu. Jadi bangga di sholat tadi. Ku sama merasa dirinya benar gitu. Jujur nih, untuk julid kawan teh gitu. Daripada si itu cina sholat di hari mereka julidan saya sih. Ayo gitu. Ya maka ini kesalahan. Allah mengatakan ini lamun hayang salamat, lamun hayang pahala sempurna di sisi Allah, maka iman amal soleh, sholat dan zakat itu juga bisa dipisahkan. Jelema rajin sholat, kesekene zakat, sholat dan zakat. Maka Abu Bakar wallahi demi Allah saya akan membarangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi di zaman setelah Nabi Muhammad wafat banyak orang-orang yang murtad, Pak. Lalu berpandangan ada geus ieu nabina teu wajib deui iman ka nabi. Itu orang biasa Islam KTP gitu. Atau kedua ada yang geus nabi nangis setuju teu kudu zakat nabi. Ya. Nah, maka hadirin diwakil iman rahimahullah, ini hati-hati bahwa iman amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat itu satu paket komplit untuk mendapatkan apa? Ajrun dalam diarti bahasanya upah. Tapi disandarkan indah rabbi di sisi Allah. Jadi ya kunaon make kalimatnya pahala atau balasan upah di sisi Allah. Sabab ieu keur dibandingkeun jeung riba. Ya. Ujung-ujung akhirat gitu, tapi pahala di sisi Allah, balasan di sisi Allah, leuwih di Allah. Kan di bawah pasti ngomongin lebih itu di mana? Ukuran manusia, 10 juta balik 11 juta aya lebihan kan? Tapi ku amal soleh, sholat zakat mah menang lebihna ke Allah. Jadi kita seolah-olah menanamkan harapan bahwa semua pahala yang kita, semua apa yang kita lakukan, mungkin ayah balasan nanti Allah. Tuh ngarepkeun dina. Sebab nu ngariba mah pasti malah minta harapan balasan di dunia kan. Nginjem ke 10 juta teh geus pahala eta teh. Ya kan? Tapi kunaon masih muda terus 1 juta nah. Padahal pahala memberikan penjabat 10 juta itu tidak pernah kebayang ya bagaimana pahala besar itu. Maka kalau orang sudah sampai tahap keyakin bahwa gini, lamun orang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, sudah sampai dalam tahap keyakinan bahwa keun eta urusan Allah nu ngabalas urang mah ngaharapkeun balasan ti Allah, urang mah ngaharapkeun pahala ti Allah. Kalau kita melakukan ini sudah sampai ke tahap sana, hati jeung pikiranana baru Allah kasih janjinya, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kembali dibahas naon bedana sedih jeung naon bedana sieun jeung sedih. Ya. Naon bedana sieun jeung sedih teh? Ari sieun mah ada sieun mah sieun, ada sedih mah sedih. Lalu ada sieun yang sedih? Lalu kan? Aisyah? Ingat kan? Masih ingat, masih lupa. Bedanya takut dan sedih, hari takut mah menghadapi yang belum pasti. Menghadapi masa depan. Hari sedih mah menghadapi masa lalu. Tinggal ke riba sieun kene. Sebab cenah lamun anak ngalogikeun atuh engke kumaha eta teh atuh engke atuh alah ieu teh eta kumaha engke. Jadi kumaha engke atuh kumaha aduda eta sieun sedih sieun teh. Ya. Tah maka lamun geus boga keyakinan tinggalkeun bae teu meunang batin ge moal aya rasa sedih da urang mah sedih urang jeung kasieun urang geus katutup tah ku sabab rajinna mendirikan sholat jeung menunaikan zakat. Makanya kunaon solusi dina hirup teh selalu diarahkeun kana sholat. Ya, kan saya pernah kan kedatangannya pemuda itu datang saya dan kumanya itu hirup anak sakit gitu. Sakit hirup teh cenah teu parah nunggu. Ada budak orang leuwih ngorang ti urang nih ngomong gitu teh. Yang budak orang geus ngomong gitu. Bener gitu. Geus beda solusi, salat teh 5 waktu dijaga. Sok ka masjid teh dan ngajawab deui. Nah,
nah jadi sholat hubungan ada itu beres. Ingat boga tujuan gitu. Justru jelema anu rajin sholat mah moal aya rasa kasih sok saja pikiran mau gitu cari tapi ketika dia terjaga sholatnya setidaknya ketakutan dan kesedihan itu akan teratur. Tak aneh lamun aya jelema kestres beuki ninggalkeun sholat geus stres dan boleh. Kadang-kadang orang gitu ya korupsi sholatnya jadi berat jadi baulas aneh. Ya, kuduna mah sedikit galau dibalik kalau itu lain kali gak diudak-udak kubang gitu. Jadi itu ke masjid. Itu sedangkan ke masjid suka dengan solusi. Namun benar niatan karena Allah. Ya, jadi balasan nanti sisi Allah. Eta teh lain ku akal ya gitu. Ku tahu ya. Ya. Kalau punya keyakinan seperti itu. Ya. Maka jadi waktu iman rahimahumullah ini menjadi rumus utama orang supaya orang terkait dikir anu can terlibat terhindar anu geus terlibat geura beres atuh nu geus beres terlibat tong balik deui sebalikna anu ngijengkeun sing ikhlas atuh ya ikhlas dina naonna ake aturan apa yang harus diikhlaskan. Nah, maka walulah Allah menyeru karena kan awal tadi disebut orang sesungguhnya orang-orang yang beriman. Jadi seolah-olah nu iman mah benar iman benar pasti amal soleh, pasti sholat, pasti zakat. Namun jelema beriman, gitu kan ya, maka sholat dan benar, zakat dan benar, maka amal soleh lagi mau bisa jadi seperti itu. Nah, maka Allah menyeru barulah dibungkus dengan satu kata iman, amal soleh, zakat, jeung sholat dibungkus dengan satu kalimat di ayat 278. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ittaqullah bertakwalah kepada Allah. Nah, jadi 4 kriteria tadi dibungkus dengan satu kata apa? Takwa. Saha nu takwa teh? Nu iman, amal soleh kayak gitu ya. Saum apa sholat mendirikan sholat menunaikan zakat ya. Sabab ayah amal soleh pada amal soleh luas ya. Jadi daet gitu ya, maka dibungkus dengan satu kalimat bertakwa kepada Allah. Lamun ente geus bener takwana wa daru ma baqiya minar riba, silahkan tinggalkan sisa-sisa hartamu dari yang riba itu. Nah, non maksudnya contoh meja ini duit ke saya 5 juta kan saya berapa sih ini kemarin ya 10 juta lah kudu ngabalikin 15 juta jahat bisa 50% kudu ngabalikin 15 juta bisa karak dibayar berarti dalam jangka waktu 5 bulan berarti 3 juta berarti. Nah maka saya baru bayar 3 bulan 3 juta jadi langsung baca hadis baca dalil dia alah kudu tinggalkeun ning riba. Maka lamun urang takwa mah moal berat tinggalkeun wa daru ma baqiya minar riba kuntum mukminin. Lamun ente boga iman tinggalkeun kasesana. Maksud sesana teh kumaha? Bieu ka 3 bulan kan 3 juta. Secara hitungannya dia berarti aya 6 juta dita. 1 juta beureun genapna 5 juta bungana kan gitu. Maka wazaru mabakia minariba geus maca ieu jadi nyaho geus we 1 juta bae 5 juta mah ditinggalkan ari hutangna bayar mah ngan anu bungana. Maka kalau orang yang infaknya nabung besar di bank sok menang bunganya nabung teh lebih ke 100 juta cenah di bank padahal cenah sok aya bungaan cenah gitu bener can pernah apa ya dapat ya sok aya bungaan cenah di bank teh lamun nabungna besar kan harus berani bahwa ieu bungana mau saya ambil. Kamu diambil kasihkan ke kalau mau diambil dipakainya untuk ke fasilitas umum. Ya, fasilitas umum. Tapi itu jadi bahwa jadi parantenan dan lain atas nama kita baik ya. Jadi parantenan teh memang riba kan. Ya, yang jelas kita membersihkan harta orang. Tidak begitu lebih halus, sih nggak dari bank dari itu orang bawa ke bank, balik ke itu.
Harus berani seperti itu mana bunga, mana duit saya. Cenah bah gitu ya, saya nggak tahu apa di bank kalau menyimpan uang banyak bakal gitu atau gitu. Yang jelas solusi dari riba itu satu takwa. Non takwa baru bahas. Takwa itu arti dasarnya wako yakin wikoya non tameng. Jadi lamun orang can boga tameng pasti sasaran. Tapi lamun orang geus boga tameng minimal orang bisa menahan serangan itu. Salahnya diserang we gitu. Ya. Bisa jadi gue kalau seperti di teleponan gue atau di SMS gue butuh dana, terus gue butuh SMS ya. Gue takut apa ini kok? Jamin. Ya. Aduh, masya Allah. Maka kaci dari rakyat namun kadar orang gitu di jemaah masih terlibat kepada hal ini. Yang lebih parahnya dipikirkan kalau bikin jamaah sholat ya ada lah ya. Suka ada saja orang-orang seperti itu. Tapi intinya itu takwa apa simpelnya non tameng gitu. Ya. Jadi takwa itu kan menjaga, namun dijagaan berarti orang buka tameng ya. Aman gitulah. Nah, maka agar aman itu seperti apa? Bisi terlibat riba tinggalkan. Nah, kalau kemarin kan dibahas kumaha cenah ieu tos kagok aya cicilan 10 kali deui tapi dibagi cicilan bereskeun ya. Tapi lamun geus beres wadaru tinggal. Nyari banyak tadi bereskeun. Hah? Nyari banyak tadi bereskeun. Nyari banyak tadi bereskeun gitu. Ya, geus ngaribat utang deui teh beres-beres gitu. Bahwa sampai saya dapat pertanyaan, Ustaz kumaha cenah nu ngutang ka bank langsung meninggal maneh teh? Saha cenah Allah teh nagi pahalana teh ka saha ka bank cenah. Pasti bang itu pugu duit nanti saha ketika berpikiran itu ya berpikiran eta ge lagi ka saha geus tagi jam gampang gitu ya mata biasanya lain eta kan inti Allah mah lain masalah ke lagi ke sana lagi riba jadi ya Allah ya ayatnya jelema kok langsung lunas namun di bank malam kurang 6 mawat gitu kan gimana gitu langsung lunas ya jadi memang kalau keterangan nanti kan cuma di BSK kan gitu ya nah itu kudu lagi nanti di akhirat ini Inkun mu'mininnya jadi tetap saja ya makanya mending kok Allah masih diberi waktu ngeberesan lunasan obat gitu dia lamun karak injil karak cair langsung mau kan sedih karak cair mau dibah deh dipakai ya maka jadi dua tiba terima tinggalkan karena memang apa namanya riba mal yang masalah lebih gede ya tapi ngeri gitu menyeramkannya itu makanan kunaon sih kalimat riba itu selalu kaitannya dengan sholat, zakat, keimanan gitu. Ini dari bawah kaitannya dengan iman. Ya. Ayah jalan itu cina nanti keluar di bank. Nah, cina kerja di bawah kan gitu ya. Di keluar di bank, pas keluar di bank ya, saya tinggal ke riba. Aku curhat. Nah, nyata cina saya guys keluar di bank kan keluar di bank kalau ngikut riba, saya kan jauh di dosa. Itu boga gawe cenah pun urang ngejauhannya Allah beri solusi nah jadi beri solusi siapa teh yakin gitu. Berarti teu beres satena karena dia keluar pidinya dia lain ku sabab gitu kan lain ku sabab keimananana bisa ku sabab diomongan gadeng panas cili kacili wah ngomong dibaca wah ku panas eta jadi keluar aya gitu aya tuh memang keluar dengan penuh keyakinan. Nah maka wazal mabakia minar riba ini ada toleransi. Bisi kurang kembali kurang, bisi ada yang kerja riba. Lalu dia ingin meninggalkan pekerjaan tersebut karena ingin lebih berkah. Dan dia ngimplon lamun keluar ayeuna can boga bayar. Nah itu boleh ditarget. Satahun deui ya. Tah bari satahun teh nabung. Nabung keluar we ieu usaha. Atau keluar naon misalnya gitu ya. Itu kan hasil riba kan. Tapi boleh itu kan. Karena dia sudah ada target nu ulama. Mau awak can siap. Enggak saya siap teh gitu. Ya.
Jadi kalau memang lebih hade begitu, orang mulai tinggal keluar hari kakeknya itu lebih baik. Cuman kalau dia masih ada pertimbangan, setidaknya targetnya 1 tahun ayeuna saya kudu leungit kudu keluar tiba, tapi bari eta mehte tadi mehte hanya kalian biar dia tidak menyalahkan dan apa, boleh itu jadikan nabung dulu ya, pas keluar nah eta itu digunakan untuk usaha untuk apapun itu diperbolehkan ya. Jadi kan di teh wajaru mabakia tinggalkan sesa-sesa ya, hal-hal semacam itu. Jelas kan hari pegawai bank duitnya memang tidak riba semua, nyampur kan. Aya nu nyampur lah di bawah mah aya bener, aya riba kan gitu ya. Lumayan dulu mana dominan ya pasti dominan nama jelasnya. Cuman kan ada uang murni, ada uang pasti kan campuran seperti itu. Makanya tetap kerja di tempat tersebut ya. Gak bisa sih kita salahkan juga. Cuman ya kalau dikatakan campur ada campur tangan, campur bau dengan ribanya, ayah bisa sangat-sangat tercampur sekali. Makanya ditutup lagi input mungkin lamun iman nah bakal bisa ninggalkan. Itu bisa ninggalkan berarti harus diperkuat lagi keimanan. Adanya. Jadi kalau kita mulai ingin hijrah dari riba, sekali ini kalau sampai hijrah nanti itu sabab terlilit utang, ya. Kalau sampai hijrah nanti ku sabab hayang ngide deui di suatu syariah saya gitu. Kalau orang riba lagi nyoba syariah itu sarua kene berarti can beres hijrah. Kalau hijrahnya amba nyata tidak kepikiran untuk minjem gitu. Jadi lain ku hayang pindahkeun pinjaman, pindah ke riba dari lain tanah, tapi benar-benar ingin meninggalkan mental peminjam. Maka solusi dia memang sudah dari mulai masuk zaman modern, manusia itu dibuat lemah mental. Dengan apa? Dimudahkannya minjam. Tongkeun ayeuna teh zaman baheula. Tukang panci nya kaliwat di kampung-kampung bu ya panci cicil we 2000 sapoe. Nah, ya seberapa bulan? 2 bulan itu 2000 panci. Ya, tadi harga 30, 2 bulan jadi 120 kan gitu. Memang itu enggak riba. Cuman kredit itu mengajarkan mudah untuk meminjam. Panci can beresnya ada 2000 ya gampang. Aya ditawaran kompor ya terus. Jadi sapoe tadi na sabulan sapoe dengan 2000 jadi sapoe kudu geus aya 30.000 pan bingung sih mah. Unggawe kudu aya 30.000 kusabab ngarasa ringan teh. 2000 ieu mah sapoe. Ningali itu tuh, iya tuh katel mah 3.000 ya 3.000 kan detik gitu. Tapi dengan pinjaman itu memudahkan mentalnya jadi lemah. Karena yang Allah harapkan mah teu hinjeun lain ku pindah di bank konvensional ke bank syariah atau tidak pinjaman di bank pinjaman syariah lain kata. Begitu. Walaupun dalam satu waktu ketika butuh ya solusinya memang yang syariah gitu ya. Yang benar-benar syariah. Tapi yang terpentingnya adalah tidak menjadi peminjam. Itu yang paling enak, yang paling apa Allah harapkan umat Islam. Karena kan bukti Indonesia ketika minjamnya ke luar, buktinya sudah berapa triliun dan utang Indonesia per tahun per bulan kemarin. Cek Ahmad Fahmi kemarinnya utang kita itu sudah sampai angka 6.000 triliun cek bayar. Nanti bunga kan maksudnya pasti nyampur jeung bunga. Gede. Ya. Nah maka kata Allah, fa illam taf'alu ya berarti. Sing saha anu teu bisa ninggalkeun riba, fa'danu maka dia telah mengizinkan biharbin minallah. Sing saha anu hese ninggalkeun riba, ngeunah kana riba, balik deui kana riba, engkau telah mengizinkan atau bahasanya engkau telah mengumandangkan perang dengan Allah langsung ngomong saha anu terus terlibat dina riba, kajujuran dina riba, kangeunahan dina riba, balik di kana riba, anjeun mengumandangkan peperangan dengan saya. Bahasana mungkin kurang lebih digambarkan gitu. Seolah-olah ngajak perang ke Allah. Dan ketika bayar, ngajak perang ke Allah, makanya seolah-olah nuri mama akan Allah yang hancurkan. Jadi musuh ahli riba siapa? Allah.
Siapa musuh utama yang riba? Allah. Maka cara nu riba teh nu nginjeunna, nu nulisna, saksina semua akan kena imbasnya. Ya, fa'zanu minallahi wa rasulihi. Musuh Allah dan Rasulnya adalah para pemakan riba. Ya. Nah, karena berat pisan dosa riba teh. Ya, saking beratnya cek Allah tinggalkan, tidak bisa ninggalkan, berarti ngajak perang. Maksudnya apa? Siap-siap, itu benar siksaan ya Allah. Dan mau mungkin orang bisa memerangi Allah dan Rasul. Makanya nanti menjadi mafhumnya bahwa sanu ngariba berarti manehna siap untuk disiksa gitu ya. Siap untuk diperangi oleh Allah dan Rasul. Tapi oleh Allah diimbangi. Wa in tubtum, lamun ente itu betul ada niatan bertobat, ya, falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tuzlamun. Jadi kalau tadinya kalau ingin bertobat ambil pokoknya saja, bunganya jangan diambil. La tadzlimuna, kamu jangan berbuat zalim wa la tuzlamun, dan kamu pun tidak akan dizalimi. Sekali lagi, jadi riba itu bukan kaitan untuk riba itu bukan kaitan balik modal atau aya leuwih atau henteu, tapi kaitanna dosa itu. Ya. Maka kalau ngomong kamari jeung kamari boninya, kudu kitu lah, lamun salila bisa dahar keneh mah berarti can darurat. Darurat itu ketika kita bisa mengancam nyawa ya pokoknya mah eta disebut darurat. Maka kata Allah, buktikan pertaubatan kalian dengan hanya mengambil pokoknya saja. Kecuali tadi lawan orang sudah terlibatnya. Tadi geus kagok terlibat karena cicilan motor anu disi. Aya sabaraha 2 tahun dia beres ke 2 tahun eta mah wayahna dan teu bisa. 20 tahun deui mah. Ya kagok terlibat cenah imah KPS sabaraha 20 tahun. Ya beres ke geus terlibat wayahna. Syukur-syukur bisa dinaonkeun sih imah kitu. Take over gitu lawannya itu lebih aman, tapi kalau bisa di take over Per kredit, ya per kredit gitu. Maka tobat itu adalah usul amalikum. Ya. Maka kalau namun mengurangi nyemkan kabatur kan, ya. Di pokoknya gini lah. Nanti kita kayaknya pemuda kurang kulit lah, ya. Ke sana Saudi kabar dulu. Jadi ternyata beliau itu telah membangun Baitul Mal tahun, Baitul Mal tahun dengan modal 40 juta. Berjalan itu Baitul Mal tahun pinjaman tanpa riba sampai sekarang masih hidup. Ya, tentu dengan sistemnya, dengan keyakinan dan yang lainnya, dan pengembalian itu sampai 100%. Coba bayangin, akhirnya dulu nunggak kabang seberapa persen? Ya, karena ribaan. Tapi lo badan lu nunggak. Kenapa aneh komo di di Irak, ya, apalagi di Irak sistem perbankan syariah yang Baitul Mal gitu sama, ya, dia dalam 1 tahun 2 tahun dan sebagainya sampai sekarang berdiri sudah banyak investornya, tapi tadi angka pengembalian itu 99%. Ibarat tidak 10 teh atau tidak 10 kan, tidak 100 teh kan hiji pada rumah bobo. Eta tanpa riba. Kok bisa seperti itu? Nah, itu yang harus dipelajari oleh. Pernah caranya di Sukabumi di ayah pinjaman tanpa riba kan, aneh kan, belum juga 1 tahun geus bangkrut. Tadi hijau mah hukum, ada sistemnya nggak dibangun, penguatan kepada peminjamnya tidak dibangun, itu kan. Ya, makanya kenapa kok itu masih bisa bertahan? Apa yang penyebabnya bisa bertahan? Nyatakan ini. Ya, dari mana langkahnya? Kayaknya kita harus belajar. Mengusulkan ya, pemuda Persis jadi pelopor ya di PD Sukabumi ini ya. Maka walaupun assalamualaikum akan indah pokoknya kehidupan ini ketika terhindar dari itu. Lalu perjalanan ukhuwah pun akan lebih terjalin dengan baik ya. Maka inilah yang harus ditekankan oleh kita semua. Kalau kita ingin taubatan dari riba, kalau tadi ya, yang meminjamkan ambil saja pokoknya. Yang utang berarti bereskeun heula utangna tong balik deui. Yang belum tong coba-coba. Walaupun tadinya geuna deui. Kan kamu ya kur itu kan 11%. Jadi tina 15 juta dan kudu ngabalikan 15 juta 500 paleutik pisan.
100%. Loba nu kabita pasti peda ngabalikeunna leutik. Yang motor. Ya gitu kan. Tapi kan bermain dina iya, nanti bermain dina nanti astagfirullah. Permainan nanti dina nanti jaminan. Permainan nanti dina jaminan, kancing asuransi. Asuransi seperti pasti ya boga selisihnya dina asuransi ya mau aja. Ya. Jadi lewat-lewat dari makumul lanjut ya. Baiklah enggak malu. Nah, maka namun aya jelema saya kira dengan ninggal balik di kadari ingat dia telah ngajak perang di Allah. Dia mengajakkan ya cek Allah. Dia telah mengajak perang kepada aku dan Rasul. Itu Rasulullah SAW. Maka hadirin diwati rahimahullah. Baru ini solusi yang pernah Kang Nana sebutkan. Ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Jadi aya nuju ngutangkeun teh. Ya, bisi nuju ngutangkeun, kewajiban ngutangkeun naon? Nagih. Sudah ke tanggal 1 saya bayar, tanggal 1 tagih. Cenah boga duit kasih tenggang waktu, coba kasih waktu tah. Nah, nu dibapan teh kitu. Lewat sapoe bungana sabaraha, 2 poe, 3 poe terus bunga. Ya, jadi haram terus. Tapi kata Allah apa? Kuduna dibere tenggang waktu. Sok atuh iraha, ke atunya saminggu deui, dibere deui waktu saminggu deui. Teu bisa kene mah dibere deui. Teu bisa kene geus tahun-tahun teu mayar-mayar kene. Nah, balik kan. Setelah ditagih sama barang kali teu bisa kene, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka sedekahkeun, ikhlaskeun kalau kamu memang ta'lamun, paham. Tadi itu berat, nggak ikhlaskeun batur nu utang ka Allah. Ikhlaskeun teh mun aturan geus maot. Ya tidak tahu dia tadi asukan dia pada saudaraku khairul lakum. Ya, dalam hakikat kan lagi mah Jam kubungna kumata tetap. non. Anu ngomongkan nu boga utang ninggal urang ngomongna ngabebaskeun kumaha apa cukup. Jadi gini, jadi bisa dengan kita biasa ikhlaskeun, tapi agak lebih baik dengan ketentraman secara manusiawinya ngomong ke keluarga. Sebenarnya si bapaknya boga utang, gaduh utang kalau itu 5 juta, tapi biasa diikhlaskan. Nah, itu supaya lebih jelas gitu, lebih gentle. Sebab bisa jadi kia, Kang Isa bilang begitu teh, kalau dari sebagiannya Kang Isa bisa seperti itu. Lalu keluarga Kang Isa nulain apa bisa lagi. Ya, makanya kamu kudu ikrar, bereskeun, sebab akad kan. Ya. Jadi beresnya segala urusan teh akan beres teh aya dina akad. Jadi itu berarti aku seperti yang diceritakan ya oleh Kang Nana tentang apa Kang Andri Awe anu boga ownernya Shop Legend. Boga utang berapa? 1 miliar, 2 miliar. Boga utang kalau tidak salah 1, berapa M gitu kan? Hampir 2 M pokoknya utang dia. Lalu curhat kan Ustaz Nana. Curhat ke Ustaz Nana, minta bantuan, anak dari utang kawan. Jawaban Kang Nana, minta bantuan ke anak, jelas ada pertemuan duit. Padahal dia itu termasuk donatur jamiah cukup besar di Kabupaten Bandung. Coba bayangin ya kan, dia sedekahnya gede, tapi terus diiringi riba usaha itu. Maka tidak saya takut dan sedihnya tidak hilang. Ya, jadi lain sholat mengalami kita zakatnya lain, tapi sholat berzakat yang benar-benar sampai menghilangkan riba itulah yang akan menenangkan. Sampai curhat kan? Tapi saya punya uang di luar, anu ngutang saya duitkan 80 juta. Maka cenah saya lagi ada kan udah 80 juta. Maka dia coba lagiin ternyata udah 80 juta. Ya macet kan gitunya. Teu bisa ditagih THRS. Maka jawaban Kang Nana, ayo ulah baca surat Al-Baqarah. Kita baca we ayat 3. Nanti dina ayat wa
baheula wa in kana zu'ulatin fanazilatun ila maisarah. Ieu anu ditagu ke ente kumaha kondisina? Wah cenah. Hari pula geus teu boga gawe lah gitu nya. Tah, beda tengah waktu geus cenah kantor eta bayar keneh. Ya maka solusi terakhir wa antasaddaqu khairul lakum. Sedekah. Wah, ketika disuruh menyedekahkan, jawabannya, wah lupa, wah ngomong segala lupa, itu tepan duit saya tetap bayar utang deh. Pertanyaan berikutnya, kira-kira itu 80 juta nah penutupan mau di pemadapannya. Wah, mata sedekahkan, aduh tapi enggak sedekahkan. Akhirnya geus bawa mikir, bawa debat, geus orang sedekahkan langsung dia bikin status di Facebook, di WA, ya kan. Wah, di berbagai platform yang dia punya, dia mau umumkan. Mulai hari ini siapa yang punya hutang kepada saya ikhlaskan semuanya. Wah, lagi kan, kau umumkan kan kami langsung tidak saya terombonan, guna WA darinya. Aduh, akan nuhun tidak belum bisa. Jadi loba nu nuhunkeun ka manehna ku sabar enggak ikhlaskeun eta hutang. Maka langsung curhatkan ke usaha teh, duh sedekah teh. Ayeuna anak asa jadi jelema beungar, padahal loba keneh hutang ka bank teh. Nah, cenah anak asa jadi jelema beungar, kumaha gitu? Eta loba nu nganuhunkeun ka saya nu asa beungar cenah urang teh kan langsung hilang. Khauf, takut dan sedihnya tiba-tiba Allah hilang gitu. Ya, geus we nama balik sok. Sok we jalankeun naon bisa dijalankeun. Qadarullah setelah curhat tadinya kan karena 2 bulan kemudian datang ke Bandung, ketika ditanya masalah hutangnya dalam jangka 2 bulan ternyata tos kabayar 600 juta. Masya Allah. Di mana eta jalanan bisa eta mah Kang anti AB aku dulu didatangkeun ka dieu cenanya. Oke, cenanya ada yang datangkeun ke anti AB masalah ini. Ya tentu pengalaman dia karena kan pengusaha Jambi akhirnya karena lebih kumpul jeung para pengusaha muda Persis di Bandung kedatangan giringan dia. Oh, pengusaha muda. Ya. Ya, oke lah, masya Allah pokoknya. Ya, jadi orang-orang seperti itu mulai ditarik ya, mulai kembali intinya pengisi itu pengalaman, ya. Tapi nanti kaitannya pasti tahu ini keyakinan. Jadi nggak kebayang kita kemacaranya ngumpulkan 300 juta dan nyawabin waktu sesingkat itu. Tentu jawabannya ya. Alamnya pasti qadarullah begitu. Yang jelas kalimat wa antasaddaqu khairul lakum itu tidak main-main. Maka kata Allah, solusi dari berhenti riba itu kan sedekah. Solusi dari memberi hutang riba itu sedekah. Solusi nginjem gede sedekahkeun eta nu beunang. Kumaha carana bisa nyedekahkeun hutang anu jelas-jelas geus semua bisa kabayaran ku bantu. Ya. Karena kacidanya orang yang terlilit di bawah waktu itu, kompo terlilit nanti ku tintah darat terus rentenir kan lebih jahat, ya bang Emo lebih jahat dibandingkan bank sendiri gitu ya. Wah, bahwa jahatnya jahat pisan. Ya maka ya udah bangga, mungkin dia dapat keuntungan, tapi cek Allah manehna ngajak perang jeung Allah tahu. Ya, maka nu kitu mah lamun teu siksaan dunia, siksaan akhirat atau dunia akhirat. Bisa jadi gering ono ngomong, gering ono paduli. Cager. Cager gitu dipaduli ke batu, tekan teu hayang mana cager teh batu. Si eta gering lah, bae si gering teh. Kalian dengan warga. Jadi seperti itu. Ya, makanya kita katakan tidak itu makanya diakhirilah bahasan tentang pinjam meminjam riba ini dengan ayat 281 wattaqu bertakwalah, takutlah yauman pada satu hari turja'una fihi ila Allah, kalian dikembalikan kepada Allah. Tak eta di pikiran kurang malah urang ngariba kene ke pas balik deui ka Allah kudu kumaha. Maka sawal sampai kata Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun, yang dimana setiap orang di hari pembalasan itu dibalas dengan balasan yang sempurna, tidak ada yang dizolimi satu per orang pun. Jadi balasan sempurna itu hanya di akhirat. Iya makanya kesempurnaan rezeki itu kita itu ketika kapan? Ketika orang maut. Ya. Saat kita mati sempurnalah rezeki kita. Asalilah orang can maut, maka rezeki kita belum pernah sempurna.
terus Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Maka tong sieun. Salila urang can maot mah Allah pasti narean rezeki. Allah akan memberhentikan rezeki kepada kita saat kita wafat. Nah, eta keyakinan eta. Lalu bagaimana setelah mati? Tinggal menunggu balasan apakah baik atau buruk. Famaya mal miskola dzarratin khairan wa may ya'mal miskola dzarratin syarran. Ya, baik ya baik, buruk ya buruk, balasan tergantung orang di mana. Orang di jajaran mana, orang kayak di golongan mana. Masalahnya tua fauna itu setiap jiwa satu per orang eueuh kaliwat. Ya, kadang kan orang sok poho ya. Ngabales ka jelema teh guru teh loba aya 10 kadang kan tinggal deui hiji wae mah mere-mere teh deui maka mere dah si ieu bohong tuh kan bisa seperti itu manusia sedangkan Allah tidak. Makanya aya naon kieu we urang ngajalanan segala sesuatu teh di pikiran naon bahwa ini akan dikembalikan kepada Allah semua. Yang kedua, kumaha salaman sing inget we naon dilakukeun ku urang ayeuna teh begitunya semua akan disempurnakan balasannya di akhirat. Anu goreng sampurna balasan gorengna, anu hade balasan hadena sampurna. Ya. Jadi kasampurna. Nah ini makanya kieu we ente ya kita semua yang hadir ya. Pokoknya tugas kita itu tetap berada dalam kebaikan, terus berbuat kebaikan, jangan harapkan balasan. Capek cenah we dia ngayakeun acaranya kieu we. Sakieu we kalau hadir teh hadir we hararese dan sebagainya. Ya kan ketika offline teh bisa atau online keun mah bisa miluan agar teh hadir di online misalkan gitu ya. Dibere offline teh hadir, dibere online anggar teh asup. Hayang teh nonton cuplikan aja. Oh. Apa bisa dipotong ya kalau ditinggali gitu. Nah, maka tugas kita itu enggak di sana. Ya. Tugas kita itu terus-terusan berbuat baik kan kieu. Urang aya dina acara, hayang urang naon? Acara teh megah meriah. Pasti ya. Nah, ketika benar megah meriah seolah-olah capek kita terbalaskan. Bener tuh? Jika ayeuna geus ieu capekna kabalas teh. Urang geus nyampun angger we kieu nu hadir. Kabalas teh capekna. Wah kabalas karasa moal di dunia. Tapi ingat kata Allah balasan sempurna itu di akhirat. Maka jeung sarekamanya gagalnya dakwah kita itu bukan karena sedikitnya yang hadir. Tapi kegagalan dakwah kita adalah ketika kita berhenti berdakwah. Jadi pas kurang eureun ngadakwahan saat itulah kita gagal dalam berdakwah. Karena betapa banyak kegagalan saya dalam berdakwah, sebab belum saya eureun ngadakwahan, sebab greget capek oleh. Makanya mudah-mudahan dengan pemuda yang hadir saat ini ataupun yang enggak hadir karena uzurnya, ya mudah-mudahan itu tetap menjadi kekuatan sehingga urang teh istiqomah. Dan Nabi Nuh ge 850 tahun ngandalapan urang. Urang karek saberapa bulan? 2 bulan. Kelewatan 1 tahun kan? Oh. 1 tahun jadi Masih apa? Setahun di acan kajian itu. Ya, channel geus pundung. Ya, tinggal kita variasikan. Oke, kegiatan kumaha? Ya, bagaimana tabligh akbar dari sisi muamalah kita. Tunggulah nanti aku ajarin ya, insyaallah. Ya, maka teman-teman semua, sahabat semua, yang harus kita lakukan hari ini teruslah dalam kebaikan, teruslah dalam amal soleh, barengi dengan keimanan, amin, tidak pudar semangat. Yang titip pokoknya barengi dengan keimanan agar apa yang kita lakukan tidak luntur semangat. Lalu yang selanjutnya, lakukan apapun sebaik mungkin karena balasan sempurna itu nanti Allah berikan saat kita sudah di yauman turja'un, hari di mana kita kembali. Ya. Maka kesuksesan acara ini, kesuksesan kegiatan kita ini bukan dilihat dari jumlahnya, tapi kesuksesan acara kita ini apa? Ketika apa yang kita lakukan hari ini mampu membawa bekal yang banyak saat kita pulang. Jadi ayeuna yang teh hadir, guru tuh geus hadir teh unggal pertemuan ngomong keun nu kanu teh hadir teh
gagal, itu sukses. Capek-capek ngomongin batu, kurang pahala geus numpuk jadi leungit deh. Ya. Maka kesuksesan acara ini mah udah aja ajakan di grup Simbawel, di dia pelayan dia capek deh. Orang-orang ini karena kesuksesan acara kita ini adalah ketika kita mampu membawa pahala untuk bekal ketika pulang. Maka sok sing sabar, sing kuat, sing sing yakin bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan pernah sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadinya ini bahasa ibadah dan sabab riba masih sia-sia. Apa yang kita lakukan hari ini tidak akan pernah sia-sia. Dai nama riba sok sanajan ngaji aya bunga nya. Bunga pangosan loba aya bunga kadang gorengan bunga guys. Kadang cai kumpul, kadang aya salwaja. Ya. Tahu bonus dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini benar-benar jadi nilai plus di mata Allah dan nilai lebih dalam amal solehnya. Tapi yang terpenting mudah-mudahan kajian ini mampu menjauhkan kita dari ancaman-ancaman yang bersifat ribawi, baik duniawi ya, yang nanti siksaannya sampai ukhrawi. Ya. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya pertanyaan.